Martial Peak 3566. Namun, sejak awal, pertempuran itu sepihak. Yin Xi berdiri di udara, tidak bergerak, sementara Yang Kai melayang di sekelilingnya seperti kupu-kupu. Setiap kali dia mendekat, dia akan mengirimkan pukulan keras, tetapi dengan mudah dibelokkan oleh Yin Xi. Adegan ini seperti orang dewasa menggoda anak kecil. Sekelompok Raja Iblis yang menonton pertempuran juga santai. Pada saat yang sama bertanya-tanya dari mana orang ini melompat keluar. Kekuatannya jelas kurang. Jadi mengapa dia datang ke sini untuk mempermalukan dirinya sendiri? Yang Kai, kamu bukan lawanku. Jadi kenapa kamu tidak berhenti di sini saja? Mata indah Yin Xi bersinar dengan cahaya dingin saat dia juga menjadi marah. Meskipun Yang Kai tidak bisa melakukan apapun padanya, diprovokasi oleh Raja Iblis tingkat tinggi seperti ini masih merusak martabatnya. Baginya, ini hanyalah lelucon. Jadi dia secara alami tidak sabar untuk mengakhirinya sesegera mungkin. Raja ini bahkan belum menggunakan kekuatan penuhnya. Bagaimana kamu tahu aku bukan lawanmu? Yang Kai berteriak dengan marah saat dia mengedarkan ki iblisnya dan bergegas menuju Yin Xi dengan cara yang lebih ganas dari sebelumnya. Cukup, Yin Xi berteriak dengan marah. Menghadapi serangan Yang Kai, dia tidak menunjukkan niat untuk melakukan serangan balik. Sebagai gantinya, dia menatap dingin ke mata Yang Kai dan dengan dingin berkata, kamu tidak menggunakan kekuatan penuhmu. Tetapi apakah ratu ini menggunakan kekuatan penuhnya? Begitu dia selesai berbicara, Divine Sense-nya berfluktuasi dan matanya berubah menjadi kolam tanpa dasar yang mengalir dengan cahaya aneh. Sosok Yang Kai tiba-tiba membeku di depannya, tidak bergerak sama sekali. Matanya, yang awalnya dipenuhi dengan niat membunuh, tiba-tiba menjadi hampa. Tinju yang dia kirimkan hanya berjarak 3 inci dari dadanya yang menjulang, dan angin kencang yang ditimbulkannya menyebabkan rambut peraknya berkibar. Saat mata mereka bertemu, Yin Xi dengan ringan berkata, apakah kamu tidak tahu apa yang terbaik dari Sucubus? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa dengan perlindungan Saint Venerable, saya tidak akan berani membunuh kamu? Mengatakan demikian, dia mengarahkan jari gioknya yang ramping ke arah dada Yang Kai. Ekspresi perjuangan melintas di matanya. Berdiri di depannya bukan hanya Raja Iblis tingkat tinggi, tapi juga kesempatan besar. Jika dia membunuh Yang Kai di sini, kesempatan ini akan ditransfer kepadanya dan membuka jalan ke surga. Saat ini, dia sudah menjadi Half Saint, dan satu langkah lebih tinggi. Dia akan menjadi Demon Saint, sebuah eksistensi yang berdiri di puncak Demon Territory. Harus dikatakan bahwa godaan ini terlalu besar. Awalnya, setelah akhir pertempuran benua Eternal Heaven, dia tidak lagi memiliki harapan untuk kesempatan ini dan hanya berharap Yuru Meng tidak akan menemukan masalah dengannya setelah ini. Siapa yang mengira bahwa ketika dia dengan senang hati menikmati dirinya sendiri di rumah, kesempatan ini benar-benar akan datang kepadanya. Namun, jika dia benar-benar membunuh Yang Kai di sini, itu sama saja dengan benar-benar berselisih dengan Yuru Meng. Dan dia harus segera meninggalkan benua awan terbang dan mencari perlindungan dengan Saint Iblis lainnya. Di sisi lain, di wilayah Saint Iblis lainnya, tidak diketahui peristiwa tak terduga seperti apa yang akan terjadi. Jika orang lain berkomplot melawan mereka, keuntungannya tidak akan menggantikan kerugiannya. Itu sebabnya dia ragu-ragu. Haruskah dia bertindak di sini? Namun, sebelum dia bisa memikirkannya, dia tiba-tiba merasakan pergelangan tangannya menegang. Melihat ke bawah dengan kaget, dia melihat lengannya dicengkeram erat oleh Yang Kai. Kekuatan cengkeramannya yang mengerikan menyebabkan tulangnya sakit. Pada saat yang sama, mata Yang Kai yang awalnya kosong mendapatkan kembali kecemerlangannya saat dia menyeringai jahat. Aku telah menangkapmu. Kamu, wajah cantik Yin Xi memucat. Tanpa memikirkannya, dia mengangkat telapak tangannya yang lain dan dengan kejam menyerang dada Yang Kai. Yang Kai tidak berusaha menghindar, hanya menggunakan ki iblisnya untuk melindungi tubuhnya sementara tinjunya yang lain, yang tergantung di depan dada Yin Xi, meledak dengan kekuatan yang dahsyat. Gelombang kejut yang luar biasa menyebar dari tempat mereka berdua berdiri. Dan beberapa Raja Iblis yang berkumpul di sekitar mereka terlempar dari kaki mereka dan hampir jatuh ke tanah. Di udara, 2 darah segar dimuntahkan. Salah satunya cahaya keemasan cemerlang dan yang lainnya merah terang.
Dalam pertukaran serangan ini, baik Yang Kai dan Yin Si merasakan ki dan darah mereka bergolak dan napas mereka menjadi tidak teratur. Darah menyembur keluar dari mulut mereka dan memercik ke wajah mereka, menyebabkan ekspresi mereka tiba-tiba menjadi ganas. Sebagai perbandingan, Yin Si merasa seolah-olah dadanya telah dihancurkan oleh Yang Kai. Rasa sakit yang hebat hampir membuatnya kejang. Matanya yang indah bergetar hebat karena dia tidak percaya bahwa Yang Kai bisa lolos dari mantra jiwanya. Pihak lain hanyalah Raja Iblis tingkat tinggi. Jadi bahkan jika dia mengembangkan teknik rahasia jiwa, bagaimana mungkin dia tidak terpengaruh oleh teknik rahasia jiwanya? Bagaimanapun, dia adalah Half Saint dan Sucubus. Pada saat ini, bagaimana mungkin Yin Si tidak tahu bahwa dia telah jatuh ke dalam jebakan? Serangan tidak masuk akal pihak lain sebelumnya hanya untuk mematikan sarafnya dan bahkan membujuknya untuk menggunakan teknik rahasia jiwa padanya sehingga dia bisa merasakan bahwa dia mengendalikan situasi. Dan saat dia santai, dia segera menyerang. Saat lengannya dicengkeram, kekuatan penahan yang kuat datang ke arahnya, membuatnya tidak mungkin untuk melarikan diri. Pria yang berdiri kurang dari setengah kaki di depannya memancarkan aura ganas seperti binatang purba. Seolah-olah dia ingin menelannya utuh. Apa yang sedang terjadi di sini? Bagaimana pihak lain bisa lolos dari mantra jiwanya? Transformasi naga. Saat teriakan ini terdengar, raungan naga yang bergema terdengar. Dan kepala naga emas raksasa tiba-tiba muncul di belakang Yang Kai, menghadap ke dunia. Di bawah tatapan mata naga, Yin Si benar-benar merasakan kengerian, seolah-olah hidup dan matinya di luar kendali. Kepala naga menghilang ke tubuh Yang Kai dalam sekejap. Segera setelah itu, penampilan Yang Kai mengalami perubahan drastis. Tanduk naga pendek tumbuh dari dahinya dan kulitnya yang terbuka ditutupi sisik naga. Tangannya berubah menjadi cakar naga yang tajam dan ekor naga tumbuh dari punggungnya. Hanya fisiknya yang tetap tidak berubah. Saat vena naganya meningkat dan penguasaan teknik transformasi naga semakin dalam, Yang Kai mampu mengontrol ukuran tubuhnya selama transformasi naga. Kekuatan penahan yang lebih kuat menyebar dan Yin Si merasakan pinggangnya mengencang seolah-olah dia sedang diikat oleh cambuk yang panjang. Melihat ke bawah, dia menemukan bahwa apa yang mengikatnya bukanlah cambuk panjang, tetapi ekor naga yang dimiliki Yang Kai ketika dia berubah. Ekor naga itu meringkuk dan mengencang di pinggangnya seolah mencoba mematahkannya menjadi dua. Yin Si tahu bahwa sudah waktunya untuk keluar semua. Jika dia tidak bisa dengan cepat melepaskan diri dari genggaman pihak lain, akan sulit untuk menyelesaikan situasi hari ini. Matanya yang indah langsung menjadi dingin saat dia mengangkat tangan gioknya dan dengan keras menamparkan ke arah Yang Kai. Yang Kai menyeringai jahat. Cakar naganya membentuk kepalan saat dia meninju tanpa ampun. Pertempuran yang awalnya seperti lelucon tiba-tiba menjadi perjuangan hidup dan mati. Perubahan ini begitu cepat sehingga para Raja Iblis yang menyaksikan tidak bisa menerimanya. Bum bum bum. Dalam sekejap mata, mereka sudah saling memukul lebih dari 100 kali. Dan suara tulang yang patah terdengar seperti kacang yang digoreng. Yang Kai memuntahkan seteguk darah saat ki iblis yang menutupi tubuhnya berfluktuasi. Tampaknya di ambang kehancuran. Fisik Yang Kai selalu sangat kuat. Dan sekarang setelah dia mengaktifkan teknik rahasia transformasi naga, dengan sisik naga menutupi seluruh tubuhnya sebagai perisai pelindung, seharusnya tidak ada risiko cedera. Namun, Yin Si masih Half Saint dan lebih kuat dari Yang Kai. Ini masih benua awan terbang. Sebagai penguasa benua ini, Yin Si mampu berkomunikasi dengan energi asal benua ini dan menggunakannya untuk meningkatkan kekuatannya. Setiap serangan yang ditujukan ke dada Yang Kai lebih dari 2 kali lebih kuat dari serangan Yin Si dalam keadaan normal. Bahkan Yang Kai tidak bisa menahan serangan yang begitu sengit. Namun, dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Begitu dia melepaskan Yin Si, dia pasti akan menghilang. Kecuali jika Demon Saint secara pribadi tiba. Tidak mungkin membunuh Half Saint di wilayah Half Saint. Menangkap Yin Si dan menyerangnya adalah satu-satunya cara Yang Kai bisa menang. Sejak awal, dia telah berpura-pura lemah. Dan sejak awal, dia telah merencanakan untuk terlibat dalam pertempuran jarak dekat dengan Yin Si. Yang Kai dalam keadaan menyedihkan. Dan Yin Si tidak lebih baik. Meskipun ini adalah wilayahnya dan dia adalah Half Saint. Dalam hal fisik saja, dia tidak dapat mengejar Yang Kai bahkan jika dia mencoba yang terbaik.
Sucubus tidak memiliki keuntungan dalam hal ini. Kultivasi Raja Iblis tingkat tinggi Yang Kai dan kekuatan kekerasan dari tubuh transformasi naganya menyebabkan organ-organ internalnya jatuh dan dia memuntahkan lebih banyak darah daripada Yang Kai. Ledakan. Tubuh lembut Yin Si bergetar saat dia merasakan sesuatu pecah di tubuhnya. Ketika dia melihat ke bawah, rasa takut yang luar biasa menyelimuti dirinya. Dadanya yang penuh benar-benar dihancurkan oleh Yang Kai, menyebabkan darah menyembur keluar dan membasahi seluruh tubuhnya. Mata indah Yin Si bergetar hebat, tidak bisa menerima apa yang dilihatnya. Setiap wanita dari ras Sucubus adalah kecantikan alami. Masing-masing dari mereka memiliki kepercayaan penuh pada sosok dan wajah mereka. Sekarang salah satu senjata yang mereka banggakan telah dihancurkan. Bagaimana dia bisa menerima ini? Meskipun cedera semacam ini bukan tidak mungkin untuk pulih, pemandangan buruk sudah tercetak di mata Yin Si, menyebabkan dia langsung menjadi histeris. Ketika dia mengangkat matanya, kekuatan jiwa ilahi yang kejam meledak dari tubuhnya, berubah menjadi penusuk tajam yang mengalir ke laut pengetahuan Yang Kai. Yin Si menggertakkan giginya dan meraung, "Mati." Penusuk yang terkondensasi dari Divine Soul Force sekarang terlihat dengan mata telanjang, menunjukkan betapa menakutkannya Divine Soul Force dari Yin Si. Pada titik ini dalam pertempuran, dia tidak lagi memiliki keraguan. Dan bahkan kesempatan Yang Kai tidak dapat menyebabkan hatinya goyah. Dia hanya ingin membunuh pria di depannya ini sesegera mungkin. Dan untuk yang lainnya, dia akan membunuhnya terlebih dahulu. Penusuk jiwa bergegas ke pikiran Yang Kai dan kemudian, sebagai tanggapan, Yang Kai menyerang lebih ganas. Serangan kekerasan yang mengenai luka Yin Si menyebabkan rasa sakit yang semakin tak tertahankan. Yin Si benar-benar tercengang. Ekspresi ngeri muncul di wajahnya untuk pertama kalinya. Jika teknik mantra sebelumnya tidak efektif pada Yang Kai, itu akan bisa dimengerti. Mungkin pihak lain mengenakan semacam artefak untuk mengimbangi teknik mantranya. Tetapi mengapa serangan yang dia gunakan untuk menciptakan semua kekuatan jiwa ilahinya tidak berpengaruh? Tidak hanya itu tidak efektif. Bahkan tidak ada satu riak pun yang tercipta. Bersambung.